Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah bagaimana jika kita dizolimi. Nah, bagaimana responnya nih? Sebelum kita lanjut, saya akan mengajak jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Saya akan mengajak untuk melihat sebuah video tayangan nih tentang viral jamaah umroh yang terlantar di Arab oleh travel nih. Ini dia tayangannya. Allahu Akbar. Nauzubillah, subhanallah, inilah yang kita takutkan nih. Makanya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, kalau untuk mau daftar umroh itu benar-benar ke travel itu memang yang punya izin. Yang punya izin memang dia layak untuk memberangkatkan umroh. Jangan dia cuma jadi calo aja. Ntar nggak ada apa-apa nggak tanggung jawab mereka. Nggak bisa dituntut juga, susah. Nauzubillah min dzalik. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Bagaimana balasan nih bagi orang-orang atau pihak-pihak yang hanya mungkin memikirkan keuntungan lewat sarana-sarana ibadah, mungkin salah satunya dengan cara tadi memberangkatkan orang umroh, ternyata uangnya dipakai sama dia. Nauzubillah min dzalik ya. Apakah ini dia berlaku zolim nih? Apakah zolimnya ini udah parah banget kebangetan dengan mengatasnamakan Allah nih? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, tabi guruku Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Maka Nabi SAW sedang bercengkrama, lalu Nabi memperlihatkan kepada mereka, bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut? Maka mereka mengatakan orang yang tidak punya dirham sama sekali atau uang sama sekali ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukan yang itu, bukan bangkrut yang itu. Orang yang seperti itu memang bangkrut namanya, tapi ada yang lebih bangkrut, melebihi sekedar kehilangan uang atau kehilangan harta di dunia. Siapa mereka ya Rasulullah? Engkau lebih tahu, engkau dan Allah lebih mengetahuinya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, al-muflis, orang-orang yang bangkrut adalah mereka yang beramal di dunia. Dia sholat, dia berpuasa Ramadan, dia berzakat, dia berqiyamul lail di bulan suci Ramadan, dia bertilawatil Quran, hatta dia menghafal Al-Quran, bahkan menghafal hadis, tapi ternyata dia zalim terhadap orang lain. Dia ambil haknya orang lain, dia menipu orang lain, dia mencuri haknya orang lain, lalu dia menyakiti orang lain. Maka subhanallah, sampai di hari kiamat dia akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa? Hukumannya subhanallah tidak tanggung-tanggung. Ibadahnya selama di dunia ada pahalanya, tapi tidak menjadi haknya, karena di dunia dia telah mengambil hak orang lain pula. Ada orang yang mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, dia memang pengurus umroh ya Allah, ya Allah, dia memang rajin sholat ya Allah, ya Allah, dia memang hafal Quran ya Allah, tapi saya pernah ditipu sama dia ya Allah. Bahkan lebih parah lagi, saya ditipu sama travel umrohnya. Subhanallah. Maka diambil semua pahala umrohnya, dikasih sama orang itu, diambil pahala hajinya, dikasih sama orang yang pernah disakitinya. Maka betul-betul menjadilah orang yang muflis. Ya Allah, dia pernah sakiti saya. Maka subhanallah, kezaliman itu Allah tidak main-main. Allah tidak diam saja. Allah bukannya tidak melihat kita menzalimi orang lain, Allah melihat, Allah maha tahu, Allah maha mendengar, tapi Allah tangguhkan sampai hari yang ditentukannya. Terserah Allah, mau Allah balas di dunia, Allah mau hukum di dunia, Allah mau hukum di alam barzakh, atau Allah mau jadikan dia orang yang sangat bangkrut nanti di akhirat, sampai-sampai tidak ada pahala yang bisa mengantarkannya ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ditanyakan balasannya orang yang menzalimi orang lain, jangankan dalam hal ibadah, dalam hal biasa saja, jual beli saja, Nabi mengatakan, laisa minna, bukan dari golonganku. Apalagi yang melakukan penipuan dalam hal ibadah atau dalam hal orang niat baik dia tipu, subhanallah, maka dia termasuk orang yang muflis, orang yang paling bangkrut. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Buat jamaah Islam Itu dan dirahmati Allah, kita lanjut lagi nih jamaah. Nah nih pernah saya dengar katanya orang-orang yang membuat sengsara orang lain atau mungkin sampai dengan tingkatnya zalim itu akan dijauhkan dari al-falah. Saya pengen tahu di penjelasannya dari guru kita Ustaz Maulana, apa sih al-falah itu Ustaz Maulana? Mohon izin penjelasannya. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Syam dan Mas Fadli, terima kasih. Ikhlas gitu ngomong Ya, terima kasihnya. terima kasih. Sama-sama. Baik kepada semuanya jamaah Islam Itu Indah dimanapun berada, izin Bunda Tuti, Masya Allah, makasih banyak. Kemana aja Bunda? Ada. Ngajar. Tapi cerita sama saya. Sibuk banget ya. Iya. Nah kalau berbicara tentang al-falah, artinya
orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Masya Allah. Atau dalam artian disebut kemenangan. Maka kemenangan ini akan kita peroleh. Tapi seorang orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan kemenangan. Hati-hati. Hati-hati ketika orang ini berusaha, maaf. Tujuannya menzalimi orang supaya dia menang. Tujuannya dia zalimi orang, dia ngambil keuntungan, dia sakiti orang, dia naik jabatannya tapi dia injak orang. Astagfirullah. Tujuannya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan kebaikan akhirat, mendapatkan kebaikan dunia, mau mencium Hajarul Aswad tapi sikut-sikut orang. Siapa itu? Saya salah. Ada orang. Ada orang sebelahnya Itu Ustadz. mohon maaf. Tujuannya mendapatkan akhirat, tujuannya mendapatkan dunia, tapi terjadi kezaliman, maka tidak dapat apa-apa. Nauzubillah. Maka dia akan menyesal di dunia karena terhina, dibenci oleh orang-orang di dunia. Orang yang zalim itu dibenci di dunia, dihujat orang di dunia. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Syams. Syamsuddin. Iya, kan? Disingkat jadi Syams. Syams, itu benar kan? Iya, Ustaz. Ustaz Syams. Bahwa sejak saya tahu Syams saja di sekarang. Oh iya. Ustaz Syams, kalau Syams apa artinya? Kematian, Ustaz. Kematian. Iya. Kematian. Jadi mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Kalau ada orang yang zalim, maka terjadilah kebangkrutan. Habis amalannya, habis pahalanya karena dituntut oleh orang-orang yang pernah dizalimi di dunia, akan menuntut nanti kelak di akhirat. Jadi hati-hati ketika orang zalim tidak akan mendapatkan al-falah, kemenangan. Masya Allah. Dengarkan itu. Allah. Dengar. Itu begitu juga jangan begitu, takutnya nanti jadi zalim. Iya, saya nggak apa, saya udah biasa dizolimi Bunda. Dengarkan. Iya, saya udah biasa dizolimi. Iya, saya orangnya Iya, sabar, Bunda. Bunda. Saya orangnya sabar. Kalau Bunda. kita diem dia Saya sih orangnya sabar, Bunda. Bunda lihat sendiri kan. Bahagia banget dibelain Bunda. Jamaah. Nah, nih kita lanjut nih. Kita pengen tahu ya. Ada nggak sih ciri-ciri kalau kita zolim itu kayak gimana? Apa mungkin ada perasaan nggak tenang? Atau mungkin nunggu orang sakit hati dulu baru kita tahu? Atau bagaimana Bunda? Kalau saya tadi digituin Ustaz Maulana sih saya ngerasa kayaknya biasa aja sih. Oh, gitu ya? Oh, berarti alhamdulillah tidak dizalimi kan? Saya kan yang orang yang menilai kan, bukan saya. Silakan Bunda untuk Baik, terima kasih. Mohon izin Ustaz Syam, mohon izin Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri orang yang zalim pertama adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ya kan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah perbuatan yang zalim atau perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Itu merupakan ciri-ciri orang yang zalim. Beriman kepada Allah, tetapi dia beriman kepada selain Allah. Dia sholat, tetapi mempercayai hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan dan berupa benda, misalkan begitu. Nah, itu tidak boleh. Karena iman dan syirik beda tipis, sama-sama mempercayai. Kalau iman, beriman, percaya kepada Allah. Kalau syirik, sebaliknya, percaya kepada selain Allah. Itu syirik yang pertama. Yang kedua adalah orang yang melakukan kezaliman, dia selalu melakukan penganiayaan dan menyebabkan orang lain itu menjadi korban. Contoh, menipu. Itu menganiaya orang lain. Bisa atau tidak bisa orang lain itu sudah berusaha ingin berangkat umroh, ingin berangkat haji, tetapi kemudian ditipu. Punten. Nah, ini merupakan kezaliman. Orang yang zalim seperti ini betul-betul dimurkai oleh Allah. Di dunia saja orang lain disengsarakan, bahkan sampai betul-betul merasakan kepedihan, kebingungan. Nah, itu apalagi nanti di akhirat. Maka betul orang yang menzalim itu kelak di akhirat tidak akan mendapatkan al-falah. Kemudian orang yang zalim itu ciri-cirinya dia selalu mengambil hak orang lain, gemar melakukan kemungkaran-kemungkaran, tidak menyukai kebaikan. Jadi di dalam hidupnya dia sudah memilih, hidup saya akan menjadi orang yang zalim, berarti jelas itu. Hidupnya jelas. Kalau kita jangan. Kalau bisa kita menjadi orang yang jelas melakukan kebaikan. Sejak orang lain mengenal kita baik, kalau bisa sampai akhir hayat kita,
pertahankan kebaikan. Setiap hari kita cari ke celah-celah kebaikan, jangan sebaliknya. Setiap hari bingung mencari kezaliman, setiap hari bingung ingin seperti apa, dicari di otak-atik. Padahal sudah pernah merasakan hal-hal yang tidak baik dengan kezaliman itu. Kemudian diulang lagi. Tidak ada kata-kata kapok. Maka nanti akan diberikan oleh Allah itu azab dan dilaknat oleh Allah. Maka orang-orang yang zalim ini jangan kita dekati. Tetapi terkadang kita juga tidak tahu orang itu mau zalim kepada kita atau berbuat baik. Karena biasanya orang yang zalim itu selalu bermuka dua. Di depan seperti baik, memberikan fasilitas agar orang percaya dulu, menanamkan kepercayaan. Kalau orang sudah percaya, kemudian direkrutlah inilah, kemudian itulah, punten ya. Misalkan akhirnya orang-orang itu mau percaya kepada dia, tidak taunya ada udang di balik batu. Dia berniat untuk menzolimi. Itu tanda orang yang zolim, itu ciri-cirinya banyak. Bikin gemes gitu ya Bun ya. Iya. Boleh nggak sih kalau kita ngebalas orang yang ngezolimin gitu? Wah gitu. Atau mungkin ada orang yang ngezolimin teman kita terus kita balas gitu. Masya Allah. Apa sih ya Allah? Bikin kaget aku. Aku lagi mikirin tiba-tiba. Jangan Lali. Kenapa begitu? Kita harus sabar. Jangan buang-buang tenaga kita untuk orang seperti itu. Kalau tiba-tiba Ustadz Syam terus dizolimin sama orang, emang Ustadz nggak marah? Ya marah lah, enak aja. Saya juga marah. Mana orangnya? Iya. Tuh, tarik nafas dulu. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apalagi Anwar. Kalau dijolimin sama orang.